Namo Buddhaya, Satihatu Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Dharma yang berbahagia. Terimalah salam Dharma dari saya. Namo Buddhaya, Satihatu. Berjumpa lagi dengan kami di Dhamma Saccaka Online, edisi ke-35, yaitu kami akan membawakan tema Dhamma Desana pada malam hari ini adalah Majjhima Nikaya 2, Sabba Sawa Sutta bersama Ramani Santi. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita mulai ke acara yang pembukaan, yaitu pembacaan Dhammapada. Silakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara. Pembacaan Dhammapada Malawago Syair 251. Natira Gasamu Agi Natito Sasamu Kaho Natimo Kasama Jala Nati tanha sama tadi, yang artinya tiada api yang menyamai nafsu, tiada cengkraman yang dapat menyamai kebencian, tiada jaring yang dapat menyamai ketidaktahuan, dan tiada arus yang sederas nafsu keinginan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Dhammapadanya. Selanjutnya, marilah kita membacakan Nama Karapata untuk memulai Dhamma Saccaka kita pada malam hari. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Marilah kita perkenalan dulu dengan Dhammapada kita pada malam hari ini. Ramani Santi. Baik, Ramani Santi merupakan sarjana agama Buddha dan magister pendidikan agama Buddha, lulusan STAB Mahaprajna, dan beliau merupakan guru TK di Ehipasiko School hingga 2007, kemudian menjadi guru di SMK Arya Meta Tangerang dari 2008 sampai 2010, sampai sekarang menjadi dosen agama Buddha dan Kepala Sekolah TK Punya Karya hingga tahun 2020. Beliau juga aktif sebagai anggota Magabudi dari tahun 2010 hingga kini, anggota Sekretariat Dhammadana Mita, dan merupakan anggota Caga Dhammadana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Muda. Baiklah, mari kita sambut Ramani Santi. Kami persilakan Ramani untuk memberikan Dhammadesananya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Saudari Valencia. Selamat malam Bapak Ibu, Rama Ramani, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma. Satihatu, Namo Buddhaya.
Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus dari Dhamma Metta Jember yang telah memberikan kondisi dan kesempatan untuk melakukan kebajikan pada malam hari ini. Kita berdiskusi Dhamma bersama. Dan topik pada malam hari ini adalah Sabba Sawasutta, merupakan bagian dari Majjhima Nikaya, yaitu sutta yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia dalam Dhamma, sebelum kita masuk kepada pembahasan ataupun diskusi Dhamma, mari kita mempersiapkan diri sejenak dan beranjali untuk berkonsentrasi dan mengagungkan guru kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadu. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan topik pada malam hari ini yaitu Sabba Sawasutta. Jadi sutta ini tadi sudah disebutkan di awal merupakan bagian dari Majjhima Nikaya, di mana latar belakang sutta ini dibabarkan secara langsung oleh Sang Buddha sendiri kepada para bhikkhu. Pada waktu itu, Sang Buddha berada di Jetawana Arama, ya, di Sawati, dan pembahasan sutta ini sebenarnya berhubungan dengan cara menghilangkan kekotoran batin, ya, sesuai dengan judulnya asawa. Jadi yang dibahas dalam sutta ini adalah cara atau kiat bagaimana untuk menghilangkan atau mengikis kekotoran batin yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu syair, ya, pernyataan dari Sang Buddha kepada para bhikkhu, di mana Sang Buddha meminta para bhikkhu untuk benar-benar memperhatikan. Kalimatnya adalah, dukkha akan terhenti pada diri seseorang yang mengerti dan melihat, bukan pada diri orang yang tidak mengerti dan tidak melihat. Nah, Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi ya. Dukkha akan terhenti pada diri seseorang yang mengerti dan melihat. Jadi yang namanya dukkha itu sebenarnya akan selalu kita alami, tapi dukkha ini dapat terhenti apabila kita bisa mengerti dan melihat kebenaran tersebut. Apabila kita tidak dapat mengerti dan tidak bisa melihat realita, maka dukkha ini akan selalu kita alami. Nah, Bapak Ibu, di dalam sutta ini terdapat 7 cara, 7 cara atau 7 kiat untuk menghilangkan dukkha. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Apakah berarti kita harus menghilangkan dukkha dari nomor 1 sampai nomor 7? Nah, sebenarnya 1 sampai 7 ini bisa salah satu Bapak Ibu. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita sakit untuk sembuh itu banyak caranya, banyak solusinya. Ya. Jadi ibarat kita sakit perut misalnya,
harus dilihat asalnya atau penyebabnya apa, baru solusinya bagaimana. Kalau misalnya kita sakit perutnya itu karena telat makan, maka solusi terbaiknya adalah makan tepat waktu. Kalau kita sakit perutnya misalnya karena diare, ya berarti solusinya kita butuh obat untuk menghentikan diare tersebut. Nah, sama seperti 7 cara ini, ya, ketujuh cara ini digunakan sesuai dengan kondisi penyebabnya masing-masing. Ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, ya, mohon maaf, ketujuh cara ini, yang pertama adalah dengan melihat, ya, dasana pahat tabasawa. Yang kedua adalah pengendalian diri, samwara pahat tabasawa. Yang ketiga, penggunaan patisewana pahat tabasawa. Yang keempat, penahanan adiwasana pahat tabasawa. Yang kelima, penghindaran pariwajjana pahat tabasawa. Yang keenam, penghapusan winodana pahat tabasawa. Dan yang ketujuh adalah pengembangan atau bawana. Nah, Bapak Ibu, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah dukkha dapat dihentikan atau dikikis dengan cara mengerti dan melihat. Dari dasana dan apa yang dilihat. Nah, yang dimengerti dan dilihat di sini yaitu melihat dengan kebijaksanaan. Ya, di sini disilakan dengan yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Mengerti dan melihat dengan kebijaksanaan dengan yoniso manasikara berarti melihat dengan perhatian yang benar dengan kebijaksanaan sehingga kekotoran batin yang ada pada diri kita dapat dihindarkan dan dipadamkan. Bapak Ibu, apabila kita melihat dengan ayoniso manasikara, perhatian yang tidak benar, maka justru kekotoran batin yang belum ada dapat muncul dan yang sudah ada justru makin bertambah. Jadi kalau kita melihat dengan bijaksana seharusnya secara yoniso manasikara, bukan ayoniso manasikara. Melihat dengan yoniso manasikara. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita terkecoh. Ya, senangnya itu melihat, bahkan memikirkan, bahkan merenungkan yang tidak bermanfaat. Yang seharusnya tidak perlu kita perhatikan, justru kita senang memperhatikan. Tapi kalau yang harus diperhatikan, seringkali kita malah mengabaikan. Ya, secara contoh Bapak Ibu, biasanya nih kalau Bapak Ibu ditawarkan ke mall untuk senang-senang atau ke wihara untuk mendengar dhamma. Nah, biasanya bagi orang yang tidak bijaksana pasti akan memilih mall untuk senang-senang daripada ke wihara. Ya. Demikian pula kita seringkali memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Nah, di sini melihat dengan pertimbangan yang tidak bijaksana. Kita terkadang memikirkan tentang masa yang lalu. Kita juga terkadang memikirkan tentang yang akan datang. Ya. Juga memikirkan yang sekarang. Nah, dengan memperhatikan yang lalu, yang akan datang, yang sekarang tentang aku atau tentang saya, misalnya, siapa sih saya yang lalu? Siapa sih saya yang akan datang? Atau saya yang sekarang ini siapa? Saya yang sekarang ini ada atau tidak ya? Yang lalu itu saya bagaimana? Menjadi apa? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan tentang yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, tentang diri ini, ya, dengan tidak bijaksana,
ini akan memunculkan pandangan-pandangan yang salah. Sehingga terjadi persepsi yang salah bahwa aku atau saya atau diri ini salah. Sementara secara Dhamma jelas kita belajar anatta. Bahwa diri atau aku itu adalah tanpa inti yang kekal. Nah, Bapak Ibu, daripada memikirkan tentang yang lalu, yang akan datang, maupun yang sekarang, sehingga berefek kepada pandangan yang keliru, alangkah baiknya kita memperhatikan apa yang sedang kita lakukan detik ini, saat ini. Kesadaran momen per momen detik ini. Nah, Bapak Ibu, ini juga terkait dengan Bhaddekarata Sutta. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah mengetahui atau membaca mengenai Bhaddekarata Sutta. Di dalam Bhaddekarata Sutta ada pernyataan atau syair yang berbunyi seperti ini. Atitang nanwagameya napatikhanhe anagatang yada titam pahinantang apatanca anagatang. Satu bait syair ini kurang lebih artinya adalah tak sepatutnya kita mengenang sesuatu yang sudah berlalu. Ini yang masa lalu. Tak sepatutnya kita berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau. Dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Nah, Bapak Ibu, kalau kita terlalu memikirkan hal yang lalu, kemudian tidak bisa move on, artinya move on ya, kita terjebak. Ya. Mungkin kalau kejadian yang lalu itu adalah negatif, nah kita bisa depresi, Bapak Ibu. Tapi kalau kejadian masa lalu itu sesuatu yang menyenangkan, bisa membuat kita semakin sombong juga. Sehingga memikirkan tentang yang lalu sebenarnya tidak membawa manfaat bagi kita. Karena sebenarnya itu pun sudah berlalu. Kalau kita terlalu memikirkan untuk yang akan datang, ini pun kurang bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena sebenarnya belum terjadi. Tapi kita sudah ribet, ya, kita sudah susah memikirkannya jauh-jauh hari. Banyak kondisi apabila sesuatu yang akan datang itu terjadi sesuai dengan harapan kita, mungkin kita akan bahagia, tapi muncul juga kesombongan. Kemudian, kalau yang sudah kita pikirkan tadi tentang akan datang ternyata tidak terjadi, atau malah berbanding terbalik. Yang ada kita menjadi kecewa. Maka pikiran-pikiran negatif yang akan muncul. Nah, Bapak Ibu, karena itu paling baik bagi kita yang mau berlatih mengurangi dan mengikis kekotoran batin, kita perlu menyadari momen detik saat ini. Ya, jadi hidup di saat ini dan lihatlah kondisi yang kita alami saat ini pula. Ya, saat ini dan sekarang. Apa sih tujuan kita melihat apa yang terjadi? Mengapa kita harus menyadari apa yang terjadi saat ini dan sekarang? Karena dengan perhatian yang baik, dengan yoniso manasikara yang bijak, minimal kita dapat mengurangi kondisi-kondisi buruk yang muncul. Apabila pikiran kita sedang negatif, kita sadar, oh saat ini saya sedang negatif. Karena kita sadar, kita dapat berusaha mengikis. Tapi kalau kita tidak menyadari detik saat ini
dan saat ini pikiran kita sedang negatif, maka pikiran negatif ini akan terus tumbuh, terus berkembang atau bertambah. Nah, Bapak Ibu, ibarat kotoran. Kalau sudah berkembang, bertambah, semakin banyak, semakin sulit untuk dikikis. Tapi kalau kotoran ini baru muncul, bibit negatif baru muncul, kita sadar, langsung kita pangkas, maka minimal saat itu pula batin kita sudah mulai terkendali dan bersih. Nah, inilah pentingnya kita hidup di saat ini dan melihat kondisi yang saat ini dengan bijaksana. Bapak Ibu, apabila kita bisa melihat dan hidup di saat ini dengan bijaksana, maka seperti halnya kita dianjurkan untuk memahami, melihat kebenaran dalam 4 kebenaran mulia, ya, Cattari, Arya, Satcana. Di sini ada kebenaran tentang dukkha, kebenaran tentang sebab dukkha, kebenaran tentang akhir atau padamnya dukkha, dan kebenaran tentang jalan untuk mengakhiri dukkha. Nah, Bapak Ibu, apabila kita bisa melihat dengan benar, maka batin dapat berkembang dan dapat menjadi lebih bijaksana. Di sini memerlukan tahap latihan, memerlukan proses untuk bermeditasi. Salah satunya dengan bervipassana. Jadi melihat 4 kebenaran mulia di sini bukan sekedar melihat dengan mata biasa ya Bapak Ibu, tapi melihat dengan penglihatan batin. Penglihatan batin yang mengandung unsur kebijaksanaan. Nah, kalau bisa melihat, maka dukkha terlihat, ya, sebabnya dukkha terlihat, sehingga dapat melakukan latihan untuk mengakhiri dukkha. Dan pada tahap melihat di sini merujuk kepada Arya Pugala tingkat yang pertama, yaitu Sotapanna. Bapak Ibu, ini adalah cara atau teknik yang pertama, yaitu melihat. Melihat dengan bijaksana untuk menghentikan dukkha. Kita akan lanjutkan dengan yang kedua. Cara untuk menghentikan dukkha yang kedua adalah dengan samwara atau pengendalian. Mengendalikan diri. Paling utama mengendalikan indera. Secara dhamma kita mengenal 6 indera. Indera mata berfungsi sebagai melihat, penglihatan. Indera telinga, pendengaran. Indera hidung, penciuman. Indera lidah, pengecapan. Indera jasmani untuk sentuhan. Dan indera pikiran untuk berpikir atau gagasan, wawasan, dan ide. Nah, Bapak Ibu, dalam satu hari, ya, kurang lebih 24 jam, kita tidak mungkin lepas dari poin 1 sampai poin 6 ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dipastikan dan sangat dipastikan, sangat yakin. Dalam satu hari kita selalu menggunakan ke-6 indera ini. Kita menggunakan mata untuk melihat. Kita menggunakan telinga untuk mendengar. Kita menggunakan hidung untuk membawahi aroma. Kita menggunakan lidah untuk mengecap rasa. Kita menggunakan jasmani untuk menyentuh, ya, merasakan sentuhan. Dan kita menggunakan pikiran untuk berpikir. Nah, Bapak Ibu, karena dalam satu hari kita tidak mungkin terbebas dari ke-6 indera ini. Dan ke-6 indera ini selalu berkecamuk dalam diri kita. Ya. Setiap kita melihat sesuatu yang indah, loba bisa muncul.
melihat sesuatu yang tidak disukai, misalnya bertemu musuh, pasti rasa tidak suka yang muncul. Melihat sesuatu yang membingungkan, keraguan, kegelisahan akan muncul. Begitu pula dengan telinga, Bapak Ibu. Mendengar suara yang merdu, mendengar pujian. Nah, gejolak batin kita langsung muncul. Kesombongan muncul. Mendengar orang memaki kita, mendengar objek yang tidak menyenangkan, kita menjadi jengkel dan mungkin marah. Hidung, ada yang suka pakai parfum, ya, aroma tertentu, mencium aroma tertentu, merasa bahagia, melekati, loba muncul. Pada saat jalan, ternyata ada tumpukan sampah. Tercium ya, aroma sampah terbawa angin. Kita tercium aroma sampah. Langsung batinnya tidak suka. Lidah yang suka manis, ternyata dapat makanannya pedas. Muncul penolakan, rasa tidak suka. Kalau ketemu rasa yang disukai, keserakahannya muncul. Ingin lagi, nambah, dan lagi. Jasmani atau sentuhan. Kita juga senang dengan sentuhan yang menyenangkan. Kalau bertemu dengan sentuhan yang tidak menyenangkan, kita merasa tidak nyaman. Contoh misalnya, Bapak Ibu berada di ruangan yang sangat panas. Jasmani keringatan, merasa tidak nyaman. Muncul rasa tidak suka. Kemudian pikiran. Nah, Bapak Ibu, kalau poin 1 sampai poin 5, ini adalah poin berhubungan dengan rupa, jasmani, atau unsur, atau materi. Tapi poin 6, ini berhubungan dengan batin. Poin 6 ini paling sulit dikendalikan. Bahkan sering digambarkan di dalam Dhammapada, pikiran itu seperti kuda liar, ya, seperti ikan yang terus menggelepar. Nah, Bapak Ibu, pikiran yang tidak terkendali dan sangat sulit untuk mengendalikan pikiran. Terus berkelana. Apabila kita membiarkan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran ini tanpa ada pengendalian, maka kita akan terus terseret oleh nafsu indera, terseret oleh ketidaksenangan, juga terseret oleh kebodohan. Jadi, kalau kita terus terseret oleh ketiga kondisi tadi, maka sulit bagi kita untuk terbebas dari dukkha. Kalau kita mau menghentikan dukkha, maka kita harus mulai belajar, mulai sadar. Mata ini menjadi kondisi bagi kita untuk terus memunculkan kekotoran-kotoran batin. Jadi pada saat melihat, sadari sebatas proses melihat. Yang dilihat sebatas objek. Objek yang tidak perlu dilekati. Apakah objek ini baik? Apakah objek ini buruk? Hanyalah sebatas objek. Dengan demikian otomatis kita dapat mengurangi kekotoran batin yang muncul. Tapi apabila pengendalian diri kita masih kurang, otomatis setiap melihat sesuatu yang disukai maupun tidak disukai, kotoran batin kita akan muncul.
Tapi karena kita mau melihat, mau mengendalikan diri, maka saat itu pula, saat kita sadar, kita dapat segera men-change persepsi kita. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dinamakan menghentikan duka dengan pengendalian. Yang paling utama dikendalikan adalah indera kita. Mengendalikan yang kita lihat, mengendalikan yang kita dengar, mengendalikan penciuman, mengendalikan pengecapan, mengendalikan sentuhan, dan mengendalikan pikiran. Dengan cara apapun yang muncul, objek apapun yang masuk, semua sebatas objek. Yang dilihat sebatas pengalaman dilihat. Yang didengar sebatas pengalaman mendengar. Yang dicium adalah sebatas pengalaman membaui. Nah, Bapak Ibu, dengan memahami ini, kita berlatih mengendalikan diri kita. Sehingga apa yang muncul disadari. Kalau yang muncul adalah kesenangan, disadari. Jangan dilekati. Kalau yang muncul tidak menyenangkan, disadari. Jangan sampai muncul kebencian. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga adalah menghentikan duka atau mengikis kekotoran batin dengan cara menggunakan atau penggunaan patisewana. Nah, penggunaan di sini berhubungan dengan sesuatu yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Sesuatu yang kita butuhkan, kebutuhan ya, bukan keinginan. Bapak Ibu, saya yakin sudah tahu jelas. Ada 4 kebutuhan pokok seorang biku. Yang pertama, jubah. Yang kedua, pata atau makanan. Yang ketiga, tempat tinggal, dan yang keempat, obat-obatan. Nah, para biku juga melatih diri dalam menggunakan kebutuhan pokoknya. Ada perenungan di dalam penggunaan setiap kebutuhan ini. Nah, Bapak Ibu, bagi kita umat awam, sebenarnya 4 kebutuhan pokok ini juga merupakan kebutuhan dasar. Tidak hanya bagi para biku ya Bapak Ibu. Kalau para biku, itu kebutuhan pokoknya jubah. Kalau kita kebutuhannya pakaian. Yang kedua, makanan. Sama, kita juga sebagai umat awam juga membutuhkan makanan. Yang ketiga, tempat tinggal. Kita juga butuh tempat tinggal. Yang keempat, obat-obatan. Nah, saat sakit kita juga butuh obat-obatan. Bapak Ibu, terkait dengan perenungan 4 kebutuhan pokok ini, ya, perenungan saat menggunakan. Nah, perenungan ini Bapak Ibu bisa baca ya. Kalau Bapak Ibu di rumah punya buku Parita Biru, ya, di bagian belakang itu ada terkait 4 perenungan, ya, kalimat perenungan terhadap kebutuhan yang kita gunakan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di rumah memiliki buku Parita seperti ini, maka yang mau belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan pada halaman 196 ya, di bagian belakang. Di sini ada kalimat perenungan terhadap keempat kebutuhan pokok ini. Pertama, kebutuhan terhadap pakaian. Kalau biku, perenungan terhadap jubah. Bahwa kita menggunakan pakaian ini sesuai kebutuhan. Pakaian sebagai bagian dari kebutuhan, sebagai pelindung. Kita pakai pakaian itu
tujuannya melindungi dari panas, dari dingin, dari serangan hewan, ya lalat, nyamuk misalnya. Kemudian dari terpaan angin, ya kotornya tanah, dan yang paling urgent menutupi bagian vital. Jadi kita pakai pakaian itu sebenarnya bukan keinginan untuk kecantikan, ya, untuk model, kemudian untuk fashion. Nah, kalau kita menggunakan pakaian dengan tujuan untuk kecantikan, untuk kesenangan seperti itu, maka justru nafsu indera ya akan bertambah. Terhadap pakaian kita senangi, kita melekati, loba bertambah, tanha. Terhadap yang kita tidak sukai, dosa yang muncul. Tapi kalau kita menggunakan pakaian ini memang sesuai kebutuhannya, butuh kerja, berpakaian yang sopan dengan tujuan kesopanan, menghargai orang lain. Nah, ini bibit-bibit yang baik justru yang bertambah. Kemudian yang kedua, pata, ya, atau makanan. Nah, para biku menggunakan pata untuk pindah pata itu bukan untuk kesombongan, bukan sebagai perhiasan, tetapi penggunaan pata ini ya untuk makanan tadi, untuk kelangsungan hidup, makanan untuk menunjang atau kelangsungan hidup, untuk menghilangkan rasa sakit yang lama, yaitu lapar, rasa lapar, dan tidak memunculkan rasa sakit yang baru, ya, keinginan untuk terus makan, kekenyangan. Nah, kita makan tujuannya untuk membantu perkembangan batin, melatih diri untuk lebih baik. Nah, Bapak Ibu, apabila kita menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan, kita menggunakan makanan sesuai dengan kebutuhan, ya, ini mengondisikan tidak munculnya kekotoran batin. Karena dengan perenungan yang bijaksana seperti ini, kekotoran batin tidak mampu berkembang, sulit untuk muncul. Tapi bila kita menggunakan pakaian, kita memanfaatkan makanan tidak dengan perhatian yang baik, tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka semua kekotoran batin dapat muncul dan berkembang. Yang sudah ada dapat bertambah. Perenungan yang keempat adalah terkait dengan tempat istirahat, ya, tempat berlindung. Namanya juga tempat berlindung ya Bapak Ibu, berarti melindungi diri dari cuaca, ya, cuaca-cuaca ekstrim, terutama hujan, ya, badai, panas, dingin, serangan hewan, lalat, nyamuk, ya, angin. Nah, ini adalah tujuan kita menggunakan tempat berlindung. Kalau para biku mungkin menggunakan putih yang ada di wihara. Kalau kita tempat berlindungannya rumah. Jadi kita punya rumah, menggunakan rumah itu sesuai fungsinya. Bukan kita punya rumah itu untuk kesombongan, untuk pamer, oh rumah saya paling besar. Nah, kalau seperti itu, justru kekotoran batin yang muncul. Bapak Ibu, melekat terhadap rumah, oh rumah kita mewah, ya, menyenangi, melekati kemewahan tersebut, kekotoran batin yang muncul. Terus kalau kita latihan meditasi, yang direnungkan justru rumah mewahnya, nah ini bisa dibilang sulit untuk mencapai kebenaran atau mencapai kesucian. Kenapa? Karena kekotoran batinnya terus tumbuh dan berkembang, Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan tempat tinggal ini justru untuk memahami fungsi dari tempat tinggal tadi dan membuat batin kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana. Selanjutnya adalah obat. Nah, obat-obatan Bapak Ibu. Obat-obatan ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kita pakai obat tujuannya untuk menjaga jasmani ini agar tidak sakit, mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan dari sakit. Jadi bukan untuk kesenangan, apalagi sampai melekati obat tersebut.
dalam arti kecanduan. Ya. Sekalipun obatnya baik, misalnya vitamin, tapi kalau kecanduan ya tetap aja menjadi negatif. Nah, inilah Bapak Ibu yang dinamakan kita menghilangkan duka atau mengikis kekotoran batin dengan cara menggunakan. Jadi saat menggunakan sesuatu, menggunakan kebutuhan pokok kita dengan perenungan sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Ya, contoh simpel atau sederhana, Bapak Ibu ketika pakai sepatu, ya, ketika memakai sepatu di situ, wah sepatu saya bagus, muncul ego, kesombongan, berarti ayuniso manasikara, perhatiannya salah. Kenapa? Karena kekotoran batinnya malah muncul dan berkembang. Tapi ketika Bapak Ibu memakai sepatu, ia bersyukur sepatu dipakai untuk melindungi kaki dari panas, dari dingin, ya. Membuat kita mudah beraktivitas, apalagi dengan memakai sepatu tadi bisa berpikir dan bisa melakukan kebajikan. Nah, ini sangat baik sekali. Artinya kita menggunakan itu bukan untuk dilekati, tapi sebagai proses menjalani kehidupan. Lebih baik lagi proses untuk melakukan kebajikan. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan teknik atau cara selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah menahan atau bertahan. Cara menghilangkan duka. Bertahan dari rasa dingin, bertahan dari rasa panas, menahan lapar, menahan haus. Ini masih gangguan jasmani, Bapak Ibu. Yang berat itu gangguan batin. Menahan gangguan-gangguan batin. Misalnya menahan hinaan, bertahan dari kata kasar, ya. Bertahan dari pandangan negatif orang lain terhadap kita. Nah, Bapak Ibu, ini membutuhkan kesabaran jasmani dan batin. Kalau kita selalu menolak, saya tidak mau mengalami kedinginan, saya tidak mau mengalami kepanasan. Pokoknya kita selalu ingin mengalami kondisi yang ideal. Maka pada kondisi tersebut kita tidak dapat berlatih, Bapak Ibu. Kita tidak mampu berlatih lebih tepatnya. Karena kondisi yang kita alami adalah kondisi nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami kondisi di luar rasa nyaman, maka di sana Bapak Ibu diuji, ketahanan diri diuji. Mampu tidak mengendalikan diri? Ya. Mampu tidak jasmaninya bertahan dengan yang kondisi tidak nyaman? Mampu tidak batinnya bertahan untuk tidak emosi, tidak merasa jengkel, tidak merasa kesal? Ya. Kalau Bapak Ibu dipuji, tidak perlu sabar ya Bapak Ibu, justru senang. Tapi kalau Bapak Ibu dihina, nah batinnya diuji. Coba, seberapa kuat Bapak Ibu menahan diri untuk tidak emosi. Ini berbicara kesabaran. Nah, apabila Bapak Ibu tidak terpengaruh, batin menyadari, ya ini sebatas mendengar, proses mendengar. Mendengar negatif, mendengar celaan, mendengar hinaan, batin tidak goyah, ya, tidak emosi, tidak marah. Berarti Bapak Ibu memiliki kesabaran yang sangat bagus. Maka duka tidak akan muncul. Kenapa? Karena ada kesabaran di situ. Tapi kalau kita tidak mampu menahan diri, ya, tidak memiliki kesabaran, baru sedikit ditoel oleh orang, kita langsung jengkel, langsung emosian. Nah, Bapak Ibu, kita justru menambah penderitaan bagi diri sendiri. Ya, baik secara jasmani maupun secara batin. Coba Bapak Ibu, coba direnungkan atau coba dilihat. Orang yang suka marah-marah bisa darah tinggi loh.
Ya kan? Secara jasmaninya dia merasa tidak nyaman, bahkan bisa menjadi penyakit fisik. Apalagi secara batin. Itu sangat tidak tenang. Bagaimana kalau mau latihan meditasi sukses? Kalau batinnya saja tidak tenang dan penuh dengan gejolak emosi. Ketika duduk meditasi misalnya, kebetulan cuacanya dingin. Nah, jangan langsung menyerah, tapi kita bisa berlatih, bertahan dulu. Mencoba menyadari, oh ini dingin, rasanya dingin. 5 menit berusaha bertahan saja sudah sangat bagus. Daripada merasa dingin, tidak nyaman, langsung bubar. Nah, maka tidak pernah ada ketahanan dari jasmani kita. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami kondisi yang tidak nyaman bagi jasmani, dicoba 5 menit pertama kuat, maka nanti dicoba lagi 10 menit, masih ada daya juang. Fisik kita tidak lemah, Bapak Ibu. Untuk seseorang yang berlatih meditasi, sangat memerlukan kesabaran, baik secara jasmani dan batin. Oke, kita akan lanjutkan. Cara untuk mengikis kekotoran batin selanjutnya adalah dengan menghindari atau pari wacana. Nah, Bapak Ibu melihat sudah, mengendalikan diri juga sudah, menggunakan juga sudah, menahan juga sudah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan menahan yang bisa ditahan. Yang selanjutnya adalah menghindari. Kalau tidak bisa ditahan, maka jangan memaksakan. Misalnya, Bapak Ibu bertemu dengan kondisi buruk atau bahaya. Bapak Ibu ingin latihan ke hutan, ketemu macan. Kemudian, nggak apa-apa, saya umat Buddha, sabesata, bontu sukitata, macannya kabur. Nah, Bapak Ibu, persepsi yang demikian hati-hati loh. Kalau kekuatan kesadaran kita bagus, kalau pas kebajikan kita sesuai, kondisi-kondisi baik menyertai, mungkin Bapak Ibu beruntung ibaratnya. Tapi kalau pada saat bertemu macan tadi pikirannya galau, walaupun mulutnya komat kamit, ya sampai sata bontu sukitata, macannya tidak berpengaruh. Kalau kita tidak menghindari, resiko adalah kita terluka. Bisa jadi kita digigit oleh macan atau diterkam oleh macan. Nah, Bapak Ibu, kalau memang kita mengalami kondisi yang buruk, kita bertemu bahaya, disadari bahwa itu bahaya. Diketahui kita mampu atau tidak mengatasi. Kalau memang tidak mampu mengatasi, ya jangan bertahan. Kalau bisa, kita hindari. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu mengatasi, boleh bertahan. Kalau tidak mampu, kita masih atau bahayanya, maka ini sama dengan tidak bijaksana, karena merugikan diri sendiri. Yang kedua, pikiran buruk. Bagi kita yang umat awam, Bapak Ibu, sangat mudah sekali untuk muncul yang namanya pikiran-pikiran yang buruk. Kemalasan, rasa tidak suka, jengkel, serakah, bingung, galau, ya, cemas, khawatir, sombong, membandingkan, banyak sekali pikiran buruk yang mungkin muncul. Kalau belum mampu menghilangkan, minimal menyadari. Dan kalau pikiran-pikiran buruk ini muncul, harus disadari dan dihindari. Kalau kita membiarkan pikiran buruk ini, nanti akan terus menempel. Ketika dia sudah nempel, semakin kuat, semakin susah dihilangkan. Kalau kita sudah tahu pikiran kita akan buruk, ya segera kita hindari. Apalagi kalau kita tahu lingkungan kita buruk, juga harus kita hindari. Nah, Bapak Ibu, dalam berlatih meditasi, sahabat baik juga sangat penting. Karena dengan memiliki sahabat baik, kita bisa termotivasi untuk berlatih.
Kalau kita bertemu dengan sahabat buruk atau papa mita yang justru membuat kita menyukai kenikmatan, kesenangan nafsu indera, membuat kita malas bermeditasi, membuat kita malas untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, jika bertemu dengan sahabat yang seperti ini namanya sahabat buruk yang harus kita hindari. Kalau kita tidak hindari, kita menyemplung, ya, berteman. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka kita akan terpengaruh, terbawa arus. Kita pun bisa menjadi buruk. Demikian pula dinyatakan di dalam Manggala Sutta. Saya yakin Bapak Ibu sering baca Manggala Sutta. Ya. Bergaul dengan orang bijaksana, tak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Tak bergaul. Tak bergaul di sini kita menghindari. Kalau kita tahu tipikalnya, kondisinya adalah sahabat buruk, yuk kita hindari. Kalau kita sudah tahu kondisi yang buruk, tapi justru kita senang mendekati, sama dengan mencari bahaya sendiri. Atau sama dengan membuat diri kita masuk ke dalam lumpur tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa diatasi, kita atasi. Kalau tidak bisa kita atasi, ada cara lain, yaitu dengan cara menghindari. Apa yang harus dihindari adalah kondisi yang buruk atau yang sangat bahaya bagi diri kita. Berbuat baik jangan sampai merugikan diri sendiri. Kemudian pikiran yang buruk itu juga sangat berbahaya. Harus kita hindari. Kalau kita mau menanam kebajikan, yang harus dilatih adalah pikiran baik. Setiap bibit pikiran buruk yang muncul harus disadari dan dihindari. Kalau pikiran baik yang muncul, pikiran buruk tidak dapat muncul. Tapi kalau pikiran buruk yang muncul, maka pikiran baik tidak mungkin muncul. Jadi kalau Bapak Ibu mau aman, harus menghindari pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian juga menyadari, berteman dengan sahabat yang baik dan menghindari sahabat yang buruk. Bapak Ibu, selanjutnya upaya atau cara untuk mengikis kekotoran batin yang berikutnya adalah menghapus. Nah, istilah menghapus di sini adalah membersihkan. Membersihkan semua kotoran batin yang muncul setiap saat. Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa kita ini adalah umat awam. Yang namanya umat awam, setiap hari beraktivitas, banyak sekali kotoran batin yang muncul. Nah, seperti halnya tadi yang sudah kita bahas, yang namanya kotoran batin, kalau muncul, tidak disadari, dibiarkan. Lama-lama numpuk nih, Bapak Ibu. Ya, perumpamaan yang sangat simpel saja. Bapak Ibu rumahnya 1 hari kotor, tidak dibersihkan. 2 hari kotor, tidak dibersihkan. 3 hari, 4 hari, 1 minggu tidak dibersihkan. Lalu sampai pada 1 bulan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu noda atau kotorannya nempel sangat kuat. Dan upaya untuk membersihkannya perlu lebih kencang lagi. Perlu tenaga ekstra untuk membersihkan. Tapi kalau kita bersihkan setiap hari, rumah ini kotor, hari ini kita sapu. Besok ya pasti kotor lagi. Kenapa? Karena ya proses hidup demikian. Batin kita juga sama. Sebelum kita menjadi arahan, selama masih menjadi umat awam, batin kita akan terus kotor. Hari ini kotor, disadari, dibersihkan. Besok bisa jadi muncul kotoran baru lagi. Yang penting ada upaya, ada semangat mau untuk membersihkan. Setiap saat muncul kotoran batin, kita sadari, kita bersihkan. Jangan membiarkan, jangan cuek. Nah, Bapak Ibu, di dalam jalan mulia berunsur 8,
bagian daya upaya benar, ya, ada 4 daya upaya benar. Di antara 4 daya upaya benar ini, ada upaya benar untuk mengurangi atau mengikis hal negatif yang sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau kita tahu ada bibit-bibit negatif dalam diri kita harus berjuang, harus berupaya, harus punya semangat untuk mau melihat, mengetahui, dan mengikis yang ada. Dan ada tambahan satu lagi. Selain mengurangi, mengikis yang sudah ada, maka kita harus berupaya untuk tidak memunculkan yang negatif yang belum muncul. Jadi berusaha untuk tetap positif, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sebagai umat awam, loh kok saya kotoran batinnya banyak sekali ya? Tidak apa-apa. Minimal berusaha dihapus sedikit demi sedikit. Setiap hari berlatih, setiap hari sadar, setiap hari dibersihkan. Sama seperti kita membersihkan jasmani kita yang kotor. Sama seperti Bapak Ibu mandi untuk membersihkan jasmani. Nah, kita juga harus mandi untuk membersihkan batin. Caranya adalah dengan menyadari. Tahu kotor, kita bersihkan. Inilah yang dinamakan mengikis atau menghilangkan kekotoran batin dengan cara menghapus. Oke, ini adalah cara atau teknik yang ketujuh Bapak Ibu untuk mengikis kekotoran batin, yaitu dengan cara mengembangkan atau bawana, ya, mengembangkan dalam arti pengembangan batin di sini. Bisa dengan samatha bawana, bisa juga dengan vipassana bawana. Nah, Bapak Ibu, pengembangan atau bawana di sini mengacu kepada meditasi, di mana kita untuk mengembangkan batin sangat membutuhkan kualitas batin yang positif. Apabila kita memiliki kualitas batin yang negatif, maka yang berkembang bukan yang positif, tapi justru yang negatif. Nah, agar yang negatif tidak muncul, maka kita harus senantiasa mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif. Bapak Ibu, di dalam samatha bawana maupun vipassana bawana, tujuannya adalah mengembangkan batin kita senantiasa positif. Ada satta bojjhanga, ada 7 faktor di dalam penerangan sempurna. Dalam arti, ada 7 kondisi atau 7 faktor yang sangat kita butuhkan untuk melatih pengembangan batin, apalagi untuk mencapai pada tingkat kesucian. Dari ke-7 faktor ini, faktor pertama adalah perhatian atau sati. Faktor kedua adalah penyelidikan dhamma atau dhamma wicayo. Faktor ketiga adalah semangat atau wirya. Faktor keempat adalah kegiuran atau piti. Faktor kelima adalah ketenangan atau konsentrasi. Kegiuran piti, ketenangan pasadi, dan konsentrasi samadhi, juga keseimbangan batin UPK. Ke-7 faktor ini sangat dibutuhkan dalam praktik melatih diri atau pengembangan batin untuk pencapaian kesucian. Nah, Bapak Ibu, itulah 7 cara untuk mengikis kekotoran batin. Ke-7 cara ini kita dapat menggunakan salah satu atau 2 atau 3 tergantung kebutuhan kita, tergantung dengan kondisi yang kita alami. Apabila kondisi yang kita alami merupakan atau terkait dengan kebutuhan, maka kita dapat berlatih menggunakan teknik penggunaan atau perenungan terhadap yang kita gunakan. Tapi apabila kondisi yang kita alami adalah kondisi yang negatif, maka ada 2 hal yang dapat kita lakukan. Selama kondisi negatif ini masih dapat kita atasi, maka kita dapat berlatih dengan penahanan atau kesabaran.
Tapi apabila kondisi negatif ini tidak mampu kita atasi, maka kita harus mencoba dengan cara penghindaran atau menghindari. Kemudian, apabila kita menyadari bahwa batin kita selalu muncul dan berkembang kondisi-kondisi yang negatif, maka kita dapat berlatih dengan cara keenam, yaitu dengan menghapus atau memunculkan upaya untuk tidak memunculkan bibit negatif yang baru. Kemudian, upaya untuk mengikis bibit negatif yang sudah berkembang dalam diri kita, yang memang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, apabila kita dapat menggunakan ketujuh cara tersebut sesuai dengan kondisi yang kita alami, maka Yoniso Manasikara melihat dengan perhatian yang benar dan bijaksana akan membawa manfaat, yaitu tidak berkembangnya kekotoran batin atau berkurangnya kotoran batin. Manfaat yang dapat kita peroleh adalah menghentikan tanha, sehingga kita tidak selalu muncul atau melekati nafsu keinginan, tidak mudah terbawa arus dari tanha. Seperti halnya pada saat di awal, ya, pada saat di awal tadi, di awal acara DSO ini, tadi sempat ada pembacaan Dhammapada. Nah, ini perenungan Dhammapada yang bagus sekali. Ya. Semoga Bapak Ibu tadi masih ingat di awal. Ya. Nati raga samoagi. Ya, tiada api yang menyamai nafsu. Nanti kalau terbakar oleh api nafsu ini, kita akan sangat menderita sekali, Bapak Ibu. Ya. Kemudian nati dosa samo aki, nati moha samang jalang, dan nati tanha sama nadi. Ya. Tiada api yang menyamai nafsu, tiada cengkraman yang dapat menyamai kebencian, jadi cengkraman yang sangat kuat sekali, kokoh ya Bapak Ibu. Kemudian tiada jaring yang menyamai ketidaktahuan, karena kalau sudah masuk ke jaring ini, kita berkutat di dalamnya dan sulit untuk melepaskan diri. Selanjutnya, tiada arus yang sederas nafsu keinginan. Nah, kalau kita sudah terbawa arus, maka kita akan terus berada dalam lingkaran samsara. Nah, Bapak Ibu, dengan kita mempraktikkan ketujuh cara tadi, mengembangkan perhatian yang benar, perhatian yang memiliki kebijaksanaan, melihat dengan kebijaksanaan, manfaatnya adalah kita dapat menghentikan tanha. Jadi pada saat wedana muncul, disadari, tidak berkembang sampai pada tanha. Yang kedua, apabila latihan ini intensif, dapat membantu untuk melepaskan belenggu atau 10 samyojana. Nah, urgensi pada samyojana ini adalah pencapaian tingkat kesucian, baik dari tingkatan pertama, sotapana, sakadagami, anagami, maupun arahata sebagai tingkatan tertinggi. Kemudian juga untuk mengakhiri penderitaan, menembus mana. Nah, Bapak Ibu, inilah kurang lebih pembahasan Sabha Sawasutta pada topik hari ini yang dapat kami sharingkan. Sekiranya dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, kami silakan. Untuk itu, saya kembalikan kepada Saudari Valencia. Terima kasih. Terima kasih Anumodana Ramani untuk pemaparan sutanya, penjelasannya. Mari kita buka sekarang sesi tanya jawab dengan Ramani. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Saya akan coba bacakan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Saudara Teddy. Sebentar. Ramani izin bertanya,
apakah yoniso manasikara ini ada di dalam sutta? Yang kedua, apakah ada kaitan Anatalakkhana Sutta dengan Disabbasawa Sutta? Terima kasih. Silakan tanya. Baik, ada dua ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama tadi adalah apakah yoniso manasikara ini ada pembahasannya di dalam sutta? Ya, jawabannya pembahasan mengenai yoniso manasikara ini banyak sekali di dalam sutta. Ya, banyak sutta-sutta yang membahas mengenai yoniso manasikara ini, terutama sutta-sutta yang berkaitan dengan meditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah ada korelasi sepertinya ya? Apakah ada korelasi atau hubungan antara Anatalakkhana Sutta dengan Sabbasawa Sutta? Begitu ya. Nah, kaitan antara anatta di Anatalakkhana Sutta. Dia membahas anatta di sini. Iya, membahas anatta dengan Sabbasawa. Ya. Ya. Nah, kalau kita cermati di dalam Anatalakkhana Sutta ini sebenarnya membahas tentang tanpa inti yang kekal. Ya, secara ringkas, ya maaf ya, kita bahas secara ringkas saja. Di dalam pembahasan Anatalakkhana Sutta ini membahas tentang corak anatta, tanpa aku, ya, bukan aku, bukan diriku, bukan milikku, kurang lebih itu. Nah, terkait dengan Sabbasawa Sutta, ini adalah sutta terkait dengan praktisi meditasi sebenarnya. Jadi Sang Buddha sewaktu itu membabarkan sutta ini terutama kepada para praktisi meditasi dengan tujuan mereka dapat melihat dan mengamati dengan benar sehingga meditasinya mengalami perkembangan. Namun karena yang dialami oleh para meditator ini banyak kondisi, mengalami kondisi atau penyebab yang berbeda-beda, maka diberikan ketujuh cara tadi yang berbeda-beda pula. Jadi penyelesaian masalah tergantung pada kondisi yang dialami. Ya. Lalu mengenai konsep anatta, konsep diri tadi, apakah ada di dalam Sabbasawa Sutta itu? Kalau ya tadi kita melihat secara ayoniso manasikara, artinya melihat dengan pertimbangan yang salah, tidak dengan pengertian yang benar, tidak dengan kebijaksanaan. Kemudian memperhatikan yang tidak sepantasnya diperhatikan, yang tidak perlu, tidak bermanfaat malah diperhatikan. Misalnya merenungkan tentang aku di masa lalu, merenungkan tentang aku atau diri kita ini di masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga pada saat kita berpikir dengan tidak bijak, merenungkan hal tersebut, itu akan muncul keakuan. Nah, pada saat muncul keakuan, batin kita justru tidak berkembang. Pada muncul keakuan, bisa muncul kesombongan, menganggap diri kita kekal. Oleh karena itu, ini tidak membawa manfaat bagi pengembangan batin, dan seharusnya kita meninggalkan pemahaman seperti itu. Nah, kalau kita belajar Anatalakkhana Sutta, sehingga dengan belajar di Anatalakkhana Sutta tadi, kita menjadi lebih bijaksana, ini akan sangat membantu kita ketika mempraktikkan isi dari Sabbasawa. Sehingga tidak mudah bagi kita terjerumus kepada pandangan tentang aku yang kekal. Jadi kurang lebih terkait dengan pertanyaannya, demikian yang dapat saya diskusikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Apabila belum, boleh sharing kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Apabila saudara tadi ingin bertanya lebih lanjut, kami silakan untuk bisa bertanya lagi. Untuk pertanyaan berikutnya yang sudah masuk adalah pertanyaan dari Stanley Lideliap. Selamat malam Ramani, Ramani Santi, Namo Buddhaya. Saya Stanley dari Bogor, izin bertanya terkait menghindari pariwajana.
pada sahabat yang buruk. Bagaimana kita bisa mengetahui sahabat tersebut baik atau buruk? Sedangkan kita selalu menyebut sahabat sedharma, semua sahabat yang di dalam komunitas dharma ini adalah kalyanamita. Bagaimana Ramani kita memilahnya mungkin ya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Terkait dengan semua sebutan kepada orang lain, ya teman-teman sedharma itu sebagai kalyanamita, betul, ya. Tidak ada salahnya, karena ketika ada teman yang mau belajar dhamma, ini kan misalnya nih satu, mohon maaf ya, kita dalam kondisi DSO, teman-teman join di dalam DSO, ikut Zoom, ikut melalui via YouTube. Di saat itu teman-teman belajar dhamma, teman-teman mengondisikan diri untuk mendengarkan dhamma. Secara logika teman-teman atau Bapak Ibu, apakah pemikiran kita saat itu baik atau buruk? Tentunya baik, betul ya. Karena hanya orang yang berpikir baik yang mau belajar dhamma. Kalau pikirannya tidak positif, ngapain sih belajar dhamma, ngantuk, males, udah kabur, ya, nggak mungkin mau bergabung untuk mendengarkan dhamma. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman sedharma, kita sebut kalyanamita. Dengan kondisi orang-orang yang mau ke wihara, kita sebut kalyanamita. Dengan kondisi mereka yang mau belajar dhamma, kita sebut kalyanamita. Itu sudah bagus. Artinya kalyanamita adalah sahabat baik, di mana mereka melakukan hal yang baik yang juga bisa mengondisikan kita termotivasi untuk berbuat baik. Kita belum melakukan sesuatu, tapi hanya merasa senang melihat orang mendengar dhamma. Kita hanya turut bahagia saja, kita sudah berbuat baik. Karena kita bisa berpikiran baik dan berbuat baik, mereka sudah menjadi seorang kalyanamita buat kita. Nah, lalu bagaimana kita menghindari sahabat yang buruk? Ciri sahabat buruk. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagus, ya. Kalau ada kesempatan, Bapak Ibu boleh menggali mengenai Sigalo Wadasutta, ya. Sigala Wadasutta atau Sigalo Wadasutta. Di situ ada terkait dengan sahabat. Ada sahabat baik dan ada sahabat yang tidak baik. Sahabat yang tidak baik memiliki ciri-ciri, ya, sahabat yang pejudi, sahabat yang pemabuk, sahabat yang menyanyiakan waktunya, ya, pemboros, dan banyak jenis sahabat lainnya. Nah, apabila kita punya teman, ya, yang misalnya ke wihara yuk, enggak ayo kamu ikut saya saja pergi mancing misalnya. Nah, Bapak Ibu kan sudah jelas nih, ya. Kalau sahabat yang baik diajak berbuat baik senang, tapi kalau tidak mau malah berusaha mengajak kita untuk berbuat buruk, nah kita sudah tahu kualitasnya. Berarti belum baik. Ada dua kondisi. Kalau Bapak Ibu bisa mengajak atau memotivasi teman kita ini untuk berbuat baik, berarti Bapak Ibu adalah kalyanamita buat dia. Syukur-syukur kalau dia terbawa arus Bapak Ibu menjadi positif. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mampu mengendalikan diri, hati-hati. Bisa jadi Bapak Ibu yang terbawa arus oleh dia. Ya, dia menjadi papamita bagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang awalnya senang ke wihara menjadi tidak suka ke wihara. Bapak Ibu yang senang mendengar dhamma jadi tidak hobi mendengar dhamma, lebih suka dengan pelesiran, ya, lebih suka dengan hiburan, suka dengan mabuk-mabukan. Sementara secara dhamma, bahkan dalam Pancasila Buddhis kita saja sudah belajar itu masuk ke dalam pelanggaran sila kelima, mabuk-mabukan. Ya. Perjudian, Bapak Ibu yang awalnya tidak suka berjudi diajak menjadi pejudi. Membuat Bapak Ibu kalau sudah kalah kehilangan harta kekayaan, keluarga menjadi tidak harmonis. Nah, ini sudah berarti teman tersebut adalah papamita. Secara sederhana lagi Bapak Ibu, sesuatu yang baik lebih baik lagi bila disertai kebijaksanaan. Artinya sesuatu yang bijak sudah pasti baik. Ya, jadi baik plus bijak. Tapi sesuatu yang baik saja juga belum tentu bijaksana.
Jadi kita bisa punya banyak teman baik, tapi bila teman ini berusaha selalu mengingatkan kita, yuk jangan lupa berbuat baik. Pada saat kita sulit, dia tidak meninggalkan kita. Justru memberikan nasihat, mengarahkan, berusaha mengajak kita selalu berada di jalan yang benar. Nah, ini adalah ciri kalianamita. Tapi, kalau Bapak Ibu bertemu dengan seorang teman, saat Bapak Ibu senang, dia menemani. Saat Bapak Ibu susah, dia langsung meninggalkan. Kemudian, saat Bapak Ibu terpuruk, tidak berusaha membantu, malah mungkin menyalahkan. Malah mungkin meninggalkan. Nah, ini berarti sudah papanita. Sahabat yang baik senantiasa berbuat yang bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Tapi sahabat yang buruk tidak hanya melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, tapi juga dapat merugikan orang-orang di sekitarnya. Demikian untuk pertanyaan tadi. Semoga dapat bermanfaat. Apabila belum, dapat di-sharingkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani untuk penjelasannya. Semoga Saudara Stanley memahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dapat ditanyakan lagi. Pertanyaan berikutnya yang masuk adalah dari Saudara Tika Wirani. Ramani, jika kekotoran batin yang muncul seperti iri hati, dendam dengan orang yang menyakiti kita, sebaiknya menggunakan cara yang mana ya? Mohon diberikan resepnya. Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih. Ya, resep nih sudah seperti masakan ya, tinggal tambah bumbu. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan kotoran batin, iri hati, dendam, ya ini berarti kondisi negatif bagi diri kita. Ada beberapa cara yang dapat kita praktekkan atau terapkan. Yang pertama adalah pengendalian diri terlebih dahulu. Pengendalian diri tadi ada 6 indera. Salah satunya adalah indera pikiran. Ya, jadi pikiran untuk iri hati, kesadaran untuk iri terhadap orang lain, kesadaran untuk dendam, ini perlu kita kendalikan terlebih dahulu. Kalau yang sudah terbiasa, mohon maaf, kalau yang sudah terlatih atau terbiasa untuk iri hati dan dendam, maka tidak akan mudah untuk mengikis itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang harus dilakukan pertama adalah melihat dengan benar. Yang kedua menyadari, oh iya, saya lagi iri, langsung sadar. Kalau sudah sadar, langsung ganti topiknya. Langsung ganti kesadaran kita. Tadi yang bikin kita iri apa? Oh, melihat orang lain bahagia, kita iri. Kalau begitu jangan lihat kebahagiaan orang tersebut. Lihat yang lebih menderita dari kita. Otomatis kita nggak iri kan? Ya. Cara pertama adalah kita mengendalikan diri. Bisa dengan mengendalikan langsung merubah diri kita untuk tidak iri hati atau mengalihkan objek. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi iri hati ini kita harus banyak melatih mudita. Ya. Mudita. Mudita berarti simpati, senang melihat orang lain bahagia. Bapak Ibu, latihan yang paling sederhana. Saat kita melihat orang lain bahagia, saat itu kesadaran kita positif. Saat itu juga kita sudah berbuat baik. Tapi yang perlu kita sadari, pada saat kita muncul iri hati, kita tidak suka melihat orang lain bahagia, saat itu pula bibit buruk muncul. Ya, menambah kama-kama yang negatif. Nah, Bapak Ibu kalau ingin bahagia, nambah kamanya yang positif atau yang negatif. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, ya kurangi yang namanya iri hati. Perbanyak latihan mudita. Apabila belum mampu untuk merasa bahagia melihat orang lain bahagia, ya, minimal kita bisa berlatih. Ya, kita bisa berlatih untuk menyadari
ke dalam diri sendiri. Daripada membandingkan dengan orang lain, kita melihat ke dalam diri sendiri. Oh, saat ini saya mau makan, sudah cukup punya makanan. Saya mau berpergian, ada untuk berpergian. Saya mau melakukan A, B, C, sudah bisa. Dalam arti bersyukur dengan yang kita miliki. Dengan kita bersyukur dengan kita miliki, itu juga satu pikiran positif yang membuat batin kita bahagia. Kalau batin kita bahagia, tidak akan mudah untuk muncul yang namanya iri hati. Jadi kalau belum bisa melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia, minimal lihat diri kita ke dalam. Oh, kita sudah cukup, kita bahagia. Itu juga sangat membantu. Untuk mengatasi dendam, ini berarti kekuatannya cukup besar. Kemarahannya cukup besar. Kalau marah saja belum terlalu kuat. Kalau dendam, ini berarti sudah disimpan. Sesuatu yang sudah disimpan, ini berarti sudah berakar. Kalau ibarat noda, baru bercak sebentar, dihapus sudah bisa. Marah sebentar, dihapus bisa. Tapi kalau sudah dendam, itu sudah nempel. Digosok sekali, belum tentu hilang. Dia harus digosok berkali-kali. Nah, dalam menggosok berkali-kali ini, kita mau gosok pakai apa? Kalau kita bisa berlatih meta, itu sangat bagus sekali. Membangkitkan cinta kasih secara universal kepada orang yang kita sukai maupun orang yang tidak kita sukai. Tapi kalau berlatih meta ini sulit, kita juga bisa mengembangkan karuna. Mengembangkan karuna dalam arti apa? Orang yang menyakiti kita sehingga kita merasa dendam. Bapak Ibu, kalau kita menyakiti orang lain, berarti kita berbuat buruk, betul ya? Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, kita menanam karma buruk kan? Sebenarnya membuat penderitaan bagi diri sendiri. Jadi orang yang menyakiti kita itu sebenarnya membuat penderitaan bagi dirinya sendiri. Supaya kita tidak dendam, kita bisa munculkan karuna bahwa kasihan bahwa ia belum sadar sehingga ia masih melakukan keburukan. Nah, dengan kita bisa berpikir seperti itu, maka kita tidak akan jadi marah. Kenapa? Karena kita tahu, oh marah nggak bermanfaat, apalagi dendam, sangat tidak bermanfaat, hanya merugikan diri sendiri. Kemudian perenungan lainnya adalah sebagai umat awam, ya wajar bagi kita mengalami kondisi untuk dimarah, dibenci, disakiti. Jangankan kita, Bapak Ibu yang umat awam. Dalam riwayat hidup Sang Buddha yang sudah dikatakan seorang Buddha pun, ya, yang perbuatannya sudah tanpa celah, masih disakiti, masih dihina, masih dicela. Jadi kalau kita mengalami ini, kita bisa kembangkan karuna, kita juga bisa kembangkan metta. Bapak Ibu, kesabaran itu juga praktik meditasi. Ya. Seperti halnya dalam satu syair Sang Buddha, Khanti Paramang Tapo Titika. Ya. Jadi kesabaran itu juga merupakan praktik latihan yang tinggi, praktik tapa yang tinggi. Melatih kesabaran kita pada saat kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, bertemu dengan orang yang menyakiti kita, ya sabar. Nah, atau kita bisa berlatih dengan cara yang selanjutnya, yaitu menghindar. Kalau bertemu dengan orang yang menyakiti kita, dendam kita, awalnya kita tidak marah, kemudian gampang jadi marah, berarti kita sudah sadar, oh saya belum mampu mengendalikan diri. Kalau begitu, saya menghindar saja, ketimbang saya selalu mendendam. Nah, demikian beberapa cara yang dapat kita sharingkan, ya resep ya istilahnya. Resep untuk membantu kita menjadi lebih baik, kurang lebih dengan praktik Brahma Wihara. Ya. Paling bagus lagi kalau kita sudah mengarah kepada UPK, latihan UPK, tapi tidak mudah bagi kita sebagai umat awam. Kalau mau berlatih, tidak terpengaruh dengan ujian, juga tidak berpengaruh
dengan celaan. Nah, ini praktik yang sulit. Tapi bila bisa praktik itu santai sekali. Yang paling mudah dipraktikkan adalah metta, karuna, dan mudita. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang perlu disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Ramani untuk penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh Saudara Vika Wiradi. Apabila masih ada pertanyaan dari saudara-saudari Dharma sekalian, mohon bisa di chat di kolom chat, kemudian di YouTube, maupun di raise hand kalau mau bertanya secara langsung pada Ramani. Baik, Ramani, saya ingin bertanya. Tadi Ramani menyebutkan satu istilah yaitu belenggu, yaitu samyojana. Asawa dengan asawa, noda, dan belenggu itu apakah sama atau berbeda? Dan kalau berbeda, bagaimana itu berbeda ciri-ciri keduanya, karakteristik? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Berarti sudah mulai menganalisis ke dalam, luar biasa ini. Terima kasih. Ya, secara sederhana kita menyebut asawa ya. Asawa banyak jenis. Ada yang mengenal sebagai 3 macam asawa. Ya, kalau kita berbicara dari sudut 3 macam asawa, maka ada yang dinamakan kamasawa. Ya, kamasawa. Kamasawa ini adalah kekotoran terkait dengan nafsu indera. Kamasawa. Jadi kekotoran batin yang berhubungan dengan nafsu indera. Nah, kemudian ada jenis kedua yaitu bhawa sawa. Terkait dengan bhawa sawa, ini adalah kekotoran yang berhubungan dengan keinginan untuk keberlangsungan. Dan yang ketiga biasanya disebut awija sawa. Awija ini adalah kekotoran yang berhubungan dengan kegelapan batin. Namun selain ketiga macam asawa ini juga ada pembahasan 4 macam asawa. Dalam pembahasan 4 macam asawa, kama sawa, bhawa sawa, dan awija sawa ini sama, tapi ada tambahan 1, yaitu ditha sawa. Ditha sawa adalah kekotoran dari pandangan. Nah, ini seperti halnya tadi kita sudah sempat bahas di awal, kalau kita memikirkan dengan pandangan yang tidak benar, memikirkan dengan perhatian yang tidak benar, melihat dengan ayoniso manasikara, maka akan muncul pandangan-pandangan yang salah. Nah, ini adalah bagian dari ditha sawa. Sebagai tambahan apabila ada 4 macam asawa. Lalu terkait dengan samyojana. Kalau berbicara samyojana, ini berbicara tentang 10 belenggu. 10 belenggu ini berhubungan dengan pencapaian tingkat kesucian, mulai dari tingkatan sotapanna, sakadagami, anagami, maupun arahata. Kemudian dari 10 samyojana, yang pertama adalah sakaya ditti. Ya, ini tentang identitas diri tadi. Kemudian yang kedua adalah vicikicca, keraguan-raguan. Yang ketiga adalah sila bata paramasa. Nah, sila bata paramasa ini berhubungan dengan kemelekatan terhadap praktik ritual, ya, sehingga muncul kekeliruan. Lalu yang keempat adalah kamacanda, ya, kemelekatan terhadap nafsu. Yang kelima ada biyapada. Biyapada ini berhubungan dengan ketidaksenangan. Bisa juga terkadang diartikan secara berat sebagai dendam. Kemudian
rupa raga, arupa raga. Selanjutnya ada mana, ya mana itu kesombongan. Berikutnya udata, dan terakhir karena samyojana ya ada 10. Terakhir adalah abija. Jadi kalau kita bicarakan secara pengertian sederhana bahwa samyojana ini belenggu, ya juga kekotoran. Kita sebut asawa, kekotoran batin juga dapat menjadi belenggu. Ya, contohnya di tasawa tadi yang berhubungan dengan pandangan, bisa sakaya diti itu berhubungan dengan pandangan. Ya. Kemudian kamasawa bisa berhubungan dengan kama canda. Intinya masih memiliki korelasi. Ya, cuman dibahas dengan bagian yang berbeda dan penggunaan yang berbeda. Ya, kurang lebih demikian. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Untuk teman-teman Dharma, apabila masih ada pertanyaan, silakan untuk bisa bertanya. Karena topiknya hari ini menarik sekali ya Ramani, bahwa ini kan hal yang kita hadapi sehari-hari ya, noda batin kita sendiri. Akan tetapi Ramani, ini kan dalam konteks tadi kepada biku ya Ramani, yang seperti di slide di awal. Bagaimana dengan kita yang sebagai perumah tangga, bagaimana kita melihat sutta ini dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga? Apakah sebenarnya sutta ini juga harusnya kita terapkan gitu sebagai perumah tangga sehari-hari? Ya, baik. Pertanyaannya sangat baik sekali, terima kasih. Betul, di awal sutta ini karena berhubungan dengan praktik meditasi, ya, terutama dengan praktik meditasi, cara untuk mengikis kekotoran batin. Sehingga zaman dulu memang sutta ini dibabarkan secara langsung kepada para bhikkhu dengan tujuan mereka memahami sehingga dapat praktik dengan lebih baik atau bawananya lebih berkembang. Bagaimana dengan zaman sekarang, kita sebagai umat awam, apakah dapat mempraktikkan sutta ini? Apakah sutta ini relevan untuk kita praktikkan? Nah, sebagai umat awam, setiap dari kita juga dapat berlatih meditasi, kan begitu? Ya, kita juga sangat dianjurkan untuk praktik meditasi. Apakah itu samatha bawana, apakah itu vipassana bawana. Nah, pada saat kita latihan meditasi, tentunya juga banyak kotoran batin yang muncul. Tentunya kita juga harus berusaha untuk mengikis. Karena dengan munculnya kotoran batin tadi, apabila tidak dikikis, maka kita dalam latihan meditasi sulit untuk berkembang, sulit untuk maju. Jadi, sutta ini sangat relevan untuk kita praktikkan, walaupun kita sebagai umat awam. Ya, salah satu kita mengulang kembali salah satu dari ketujuh cara untuk mengurangi atau mengikis asawa tadi, yaitu dengan cara penggunaan. Ya, menggunakan. Kita sehari-hari kan pasti makan, betul ya. Melekati terhadap rasa makanan yang enak, kotoran batin muncul, yaitu loba. Pada saat kita bertemu dengan makanan yang kita tidak suka, kita menolak, kita jengkel, kita marah, dosa. Kan begitu. Kita galau pada saat makan, mohan yang muncul. Nah, Bapak Ibu, mengatasi seperti itu, kalau kita bisa merenungkan atau memikirkan. Dalam satu hari, paling sedikit. Normalnya orang makan sehari 3 kali, kan katanya begitu. Kita bisa bayangkan, kalau sehari 3 kali makan, saat makan yang muncul loba, dosa, moha. Berarti dalam satu hari berapa banyak kotoran batin yang muncul? Dalam satu minggu berapa banyak yang muncul? Ya, sangat merugikan buat kita. Dengan kekotoran batin yang tebal seperti itu, bila tidak ada upaya untuk mengurangi, menghapus, maka akan menempel pada kita. Ya, itu menjadi sulit untuk dihapus. Tapi
Kalau kita sudah menyadari, sudah mempelajari sutta ini, kemudian kita juga bisa mempraktikkan, oh iya, kalau setiap kali makan daripada kotoran batin yang muncul, kita berlatih yuk dengan penggunaan tadi. Caranya gimana? Dengan merenungkan. Oh, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk kenikmatan lidah semata, tetapi untuk menunjang kelangsungan hidup, untuk mengembangkan batin, ya, untuk tidak menumbuhkan rasa lapar atau rasa sakit yang lama, yaitu lapar, tidak memunculkan rasa sakit yang baru, kekenyangan, misalnya. Nah, otomatis dengan seperti itu kita sadar, saya makan sebatas makan. Saya makan untuk menjaga kelangsungan tubuh. Tidak lagi terbawa kenikmatan tadi karena pikirannya sudah positif, sudah menggunakan perenungannya dijaga pada saat makan walaupun enak ya sebatas lidah. Tidak lagi langsung berkembang di loba. Nah, itu salah satu contoh bahwa sutta ini relevan untuk kita lakukan. Selain penggunaan tadi pengendalian diri pada saat makan, lidah mengecap rasa, hanya proses pengecapan rasa, bukan untuk kesenangan. Nah, itu beberapa contoh lainnya. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Berarti kita walaupun berumah tangga, kita juga harus tetap mempraktekkan ini ya Ramani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita juga pasti ingin bermeditasi dan lepas dari duka ini. Gitu ya. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudari Lucy Surya di YouTube. Ramani mohon petunjuk, bila kita tidak cocok dengan orang tua, lalu memakai cara menghindar, memang tidak jadi pertengkaran, tapi orang tua akhirnya menjadi sedih karena anaknya tidak menegur sama sekali orang tua. Tiap anaknya menegur, akhirnya pasti bertengkar, tapi mereka bertemu setiap hari. Tidak bertegur sapa, orang tua sedih. Jadi mohon petunjuknya. Bagaimana Ramani? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya terkait ciong nih. Tidak cocok dengan orang tua. Orang tua adalah keluarga dekat kita, ya. Orang tua adalah keluarga terdekat kita. Apalagi dalam kasus ini tadi satu rumah, ya. Sepintar-pintarnya kita menghindari, tetap akan bertatap muka, betul ya. Jadi pertama yang bisa kita latih adalah kesabaran terlebih dahulu. Nah, sebagai anak, ya bukan berarti di sini kita menyalahkan anak, tidak ya. Tapi sebagai anak, yang pertama bisa kita lakukan adalah kesabaran. Kenapa? Karena yang namanya generasi tua, ya orang tua kita, dengan generasi muda, generasi kita, pasti pola pikirnya berbeda. Kalau kita memaksakan pola pikir kita, ya mereka mau. Tapi memaksakan pola pikir mereka juga kita tidak cocok. Jadi kalau bisa kita mendengarkan dulu, sabar mendengarkan maunya apa sih orang tua ini. Dalam arti setelah kita tahu mereka itu sebenarnya maunya atau tuntutannya seperti apa, kalau bisa kita turuti, tidak ada salahnya kita berusaha menuruti. Yang dibahas yang panas. Tapi bawa dulu sesuatu yang enjoy, karena mereka orang tua kita, minimal kita belajar apa sih yang paling mereka suka. Kita buka topik dengan membawa sesuatu yang mereka suka. Kita mulai pendekatan dari yang mereka suka dulu. Sehingga mereka tidak langsung tiba-tiba panas. Tapi sudah happy dulu. Kalau sudah batinnya happy, biasanya agak lembut sedikit. Kita mau memberikan masukan, mau memberikan penjelasan, itu akan lebih mudah. Minimal berusaha. Berusaha untuk memberikan masukan. Berusaha untuk ngomong. Dengan niat, kita berbicara, kita menjelaskan, kita ngomong dengan tujuan yang baik. Kita berusaha memilih kata yang sopan, yang pantas. Semoga dengan pilihan kata-kata tadi, dengan kondisi yang sudah kita setting lebih baik tadi, orang tua bisa mendengarkan penjelasan.
apabila masih juga belum bisa mendengarkan, kita sudah harus bersyukur. Minimal satu kali itu kita sudah berkesempatan untuk bicara. Minimal kita sudah membuka, oh ini loh maunya kita tuh begini. Kita tuh sebenarnya sayang sama orang tua. Cuman ada beberapa batas ketika kita tidak bisa memenuhi semua keinginan mereka. Nah, minimal kalau sudah berhasil ngomong sekali, walaupun saat itu orang tua tidak bisa mendengarkan, yang namanya sudah terdengar, orang tua apalagi, pasti masuk ke hati. Dalam arti mereka akan berpikir 2, 3, 4, sampai 5 kali. Menjadi pikiran buat mereka. Kalau dengan dia berpikir panjang, timbul kebijaksanaan, kemudian mengerti, maka masalah kita selesai. Kalaupun belum, beri waktu mereka untuk mengerti. Jadi ibaratnya tidak kurang lebih seperti waktu kita kecil. Ada waktunya kita ngambek, orang tua juga kalau bisa nurutin dia turutin. Kalau dia nggak bisa turutin kita, ya dia akan mendiamkan kita. Kasih waktu sampai kita mau ngerti. Nah, begitupun sebaliknya. Orang tua semakin tua kadang berperilaku seperti anak-anak. Kita juga perlu kasih waktu mereka untuk mengerti. Jadi pada saat panas kita harus menghindari. Pada saat sudah bisa diajak bicara, kita menahan diri dengan kesabaran, berusaha menjelaskan. Saat mereka belum mau mengerti, kita sabar memberi waktu, menunggu. Jadi menghindari bukan berarti berusaha kabur pagi-pagi sebelum orang tua bangun, berusaha balik ketika orang tua sudah tidur. Ya, kalau menghindari dengan cara begini, ya makin retak hubungannya. Jadi tetap ada waktu kita bertemu, tetap ada waktu kita menjelaskan. Saat memang sudah tidak bisa sama sekali, daripada bermasalah, ya lebih baik menghindari. Tapi kalau waktunya sudah bagus, sudah ada kondisinya, tetap harus dijelaskan. Karena bagaimanapun ini keluarga terdekat kita. Tidak mungkin satu hari dalam satu rumah, apalagi 1 minggu dalam satu rumah, tidak berbicara sama sekali. Hanya gara-gara menghindari. Demikian untuk sharingnya, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Apabila masih ada, silakan. Baik, terima kasih Ramani. Semoga jawabannya menjawab dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramani, saya ingin bertanya terkait noda-noda yang harus ditinggalkan dengan melihat di kalimat ketika ia memperhatikan dengan bijaksana seperti ini, 3 belenggu ditinggalkan dalam dirinya, pandangan akan diri, keraguan-raguan, dan keterikatan pada ritual dan upacara. Ini disebut noda-noda yang harus ditinggalkan dengan melihat. Apa maksudnya keraguan-raguan di situ dan keterikatan pada ritual dan upacara di situ? Oke, sangat baik sekali. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi di awal sudah sempat kita kupas sedikit ya, bahwa sutta ini praktik bagi seorang meditator, ya. Kemudian pengembangan batin, mengikis noda-noda di sini tujuannya untuk pencapaian tingkat kesucian. Melihat yang paling pertama, targetnya adalah bagian dari sotapanna. Seorang sotapanna itu mengikis, ya, berusaha untuk mengikis 3 belenggu awal, ya, Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Nah, 3 belenggu ini yang harus dipatahkan oleh seorang sotapanna. Jadi ia yang sudah melihat dhamma dengan baik, melihat dengan kebijaksanaan yang baik, sehingga bisa mematahkan 3 belenggu ini dan mencapai tingkat sotapanna. Makanya tadi di awal dikatakan pencapaian sotapanna itu dikaitkan dengan kata melihat di sini. Kemudian keraguan-raguan, ya, keraguan terhadap dhamma, keraguan terhadap Buddha, keraguan terhadap sangha, keraguan terhadap praktik, ya, sila apakah bermanfaat, keraguan terhadap praktik samadhi apakah bermanfaat, dan banyak lagi keraguan yang lain. Kemudian terkait dengan Silabata Paramasa tadi, ya, praktik ritual yang melekat dan
menimbulkan kondisi yang salah persepsi. Ya, kemelekatan terhadap praktik ritual. Contohnya begini. Kita ambil contoh yang sederhana di umat awam saja. Ya. Walaupun ini untuk dipatahkan oleh seorang sotapana, karena kita dibatahkan umat awam, kita bahas dari sisi umat awam terlebih dahulu. Dan mohon maaf, semoga tidak ada yang tersinggung, karena tidak ada unsur untuk menyinggung siapapun, tapi kita berdiskusi untuk membuka wawasan kita menjadi lebih baik. Ya. Ada sekelompok orang yang berpikir begini, tidak perlu meditasi, puja bakti saja bisa membuat suci. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? Tidak perlu meditasi, baca parita aja bisa membuat suci. Mungkin tidak. Kalau baca paritanya dengan kemelekatan, ya, begitu melekat terhadap parita, ya tidak akan jadi suci, karena ada kemelekatan di situ. Kemudian tidak perlu baca parita, tidak perlu ritual, tidak perlu puja bakti, meditasi saja bisa suci. Kalau ia melekati pandangan seperti itu, selama masih ada unsur melekat, terlalu mengagungkan, melekat, sehingga dia melakukan satu praktik yang tidak tepat, maka kemelekatan ini ya juga tidak membawa pada kesucian. Tidak jauh-jauh, seseorang yang berlatih meditasi, kemudian mengharapkan, punya harapan, ingin suci, bermeditasi, ingin tenang. Saat meditasi kemudian tenang, ingin tenang. Pikirannya berkecamuk ingin tenang, justru malah tidak tenang. Kan sederhananya seperti itu. Apalagi melekat terhadap upacara-upacara, ya. Ritual sembahyang ini, sembahyang itu akan membuat kita menjadi suci. Kita melakukan praktik tersebut dengan melekat. Kalau ritualnya positif, kalau ritualnya negatif, kita melekat terhadap praktik ritualnya negatif, sudah otomatis kekotoran batin kita pasti berkembang. Jadi tidak mungkin suci. Misalnya, oh enggak, saya ritualnya baik kok. Saya rajin kebaktian di wihara, tapi melekat terhadap kebaktian di wihara. Saking melekatnya, kalau pas kebetulan kebaktiannya libur, kita marah-marah. Ada kan, ya Bapak Ibu, ada orang yang begitu senang dengan puja bakti. Ketika nggak ada puja bakti, batinnya menjadi galau. Kenapa? Karena dia sudah melekati. Apalagi sampai berpersepsi bahwa dengan puja bakti tersebut pasti menjadi suci. Dan cara untuk menjadi suci hanya dengan puja bakti tersebut. Nah, itu sudah hal yang salah. Pada saat kita melekati sesuatu, pemelekatan tadi tidak akan membuat kita menjadi suci. Kenapa? Karena kotoran batin kita justru sedang bertambah. Demikian juga dengan praktik meditasi. Nah, sudah mencapai tingkat jana tertentu, misalnya. Kemudian melekati tingkatan jana itu. Tidak mau melepaskan. Ya, itu juga tidak akan suci. Kenapa? Karena tidak berproses. Yang kedua, pada saat kita berlatih meditasi, pengamatan terhadap corak, anicca, dukkha, anatta itu penting. Dalam arti menerima perubahan, mengalami perubahan, menyadari perubahan itu penting. Kalau tidak mau mengalami perubahan, menganggap sesuatu selalu kekal, menginginkan kekekalan tadi, ya batin kita akan terus kosong. Jadi tidak mungkin juga menjadi suci. Itu contoh-contoh sederhana. Beberapa kemelekatan terhadap praktik meditasi, itu juga ritual. Terhadap upacara, puja bakti, itu juga ritual. Ya, banyak ritual-ritual tertentu. Banyak kondisi puja yang dilekati oleh umat awam. Selama masih mengalami kemelekatan, ya itu tidak membawa manfaat. Menjadi sesuatu yang salah untuk dipraktikkan. Apalagi yang sampai, oh harus begini. Ritual itu harus begitu. Ya.
tidak bisa beradaptasi, tidak lentur. Nah, ini juga bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang negatif bagi diri kita dan tidak membawa kepada kesucian. Kurang lebih secara sederhana demikian. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Baik, terima kasih Ramani Santi untuk penjelasannya. Kita sudah berada di penghujung sesi Q&A. Kami mohon untuk Ramani memberikan closing statement untuk kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Ramani. Iya, baik. Terima kasih sekali kepada Saudari Valencia telah memberikan kesempatan. Bapak Ibu, sebagai umat awam tidak menutup kemungkinan selalu kekotoran batin kita bertambah, muncul, dan terus bertambah. Tapi sebagai umat awam bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya sama sekali. Asalkan ada kemauan, asalkan ada upaya benar, kita pasti bisa. Nah, upaya benar di sini, kita berusaha apa yang belum baik yang harus kita munculkan, kita lakukan. Apa yang sudah berkembang baik dalam diri kita terus tingkatkan. Dengan demikian, otomatis bibit-bibit yang buruk sulit untuk berkembang. Setelah kita mampu, maka kita dapat berlatih juga dengan upaya yang baik berikutnya, yaitu apa yang buruk yang belum ada dalam diri kita, usahakan jangan sampai muncul. Dan kita juga berupaya setelah menyadari, oh saya masih punya bibit negatif, ayo bersemangat, ayo berjuang untuk mengikis. Belum bisa ngikis, kurangi. Kalau kotoran batin kita ada 10, bisa ngurangin 1 aja sudah lebih baik, ketimbang masih tetap 10 dan bahkan berkembang menjadi 11. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terus berusaha di dalam Dhamma. Praktik yang terbaik di dalam Dhamma. Dalam praktik, jangan melekati tujuan, tapi berusaha, berproses untuk mencapai tujuan. Itu lebih bermanfaat. Tidak perlu melekati apa yang sudah lalu, tidak perlu juga berusaha mengejar untuk yang akan datang. Tapi bukan berarti pasrah, diam, dan tidak berusaha. Ya, tetap berusaha, terutama sadar dengan apapun yang kita lakukan detik ini, saat ini. Karena itu akan membawa berkembangnya kewaspadaan, berkembangnya sati, dan itu akan bermanfaat bagi kita dalam situasi apapun. Demikian yang dapat kita sharingkan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sharing pembedahan suta Sabha Sawa Sutta Majjhima Nikaya 2 pada malam hari ini. Mari kita tutup teman-teman, Romo, Ramani, saudara-saudari Dharma kalian dengan melakukan patidana. Ramani boleh untuk memimpin patidana pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu dapat memberitakannya. Apabila setelah menerima pelimpahan jasa ini masih belum terbebas dari penderitaannya, semoga dapat terkondisi untuk bebas dari penderitaannya. Punya sidha nikatasa yananya nikata nikme te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye macca tawerino sattha tithanti lokasmin te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsarantha bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung
Maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kemapadan capapontu tesa sasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ramani telah dipimpin untuk limpahan jasanya pada malam hari ini. Untuk berikutnya adalah pengumuman. Silakan untuk ditampilkan pengumuman hari ini. Pada Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung acara kita di Dhammasaka Kaca Online, Anda dapat berdonasi atas nama Yayasan Surya Dharma Indonesia Jaya dan atas nama Yayasan Dhamma Meta di nomor rekening yang tertera di layar. Kemudian untuk besok akan ada topik meditasi online bersama Biku Senajayo. Berikutnya di hari Jumat 5 Agustus akan dibedah terkait topik hal-hal yang patut direnungkan oleh Biku Karunasilo. Dan pada 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan 17 Agustus diisi oleh Biku Damasubbo Mahatera dan Inaya Wahid berikut. Ya, kami ingatkan, kami ajak untuk saudara-saudari sekalian untuk mengikuti canting pagi sore secara virtual jam 5 pagi dan jam 5 sore. Silakan bagi yang ingin berdana untuk pembangunan PAUD Dhamma Bhakti Jaya. Baik, ini adalah batik, kinara-kinari, dan info seputar Dhamma dapat dilihat di website kaliananita.info. Terima kasih atas kehadiran Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sedharma sekalian. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Ramani Santi pada malam hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Saya, Valen Syafani, undur diri. Namo Buddhaya, Sopi Hotu. Selamat malam.